اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ba'da hadi pelajaran yang kita kaji jauhkan pikiran dengki segala benci ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ma'abul ilmi wa faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul qadimul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa rutinitas kita setiap malam Selasa atau malam Jumat kita berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu duduk dalam rangka ibadah thalabul ilmi. Guna apa? Guna untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai makhluk Allah yang namanya manusia, dan wajib tahu tentang apa sih ibadah-ibadah kita, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Nah, bagian fikih atau hadis ini ibadah mahdoh, bahkan ini hukumnya fardu ain. Maka manakala kita sudah tahu setiap malam Selasa, setiap malam Jumat, jadi kita kumpul dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang. Minadz zulumati ilan nur,
kita perbanyak dah sholawat kepada Nabi dengan harapan sholawat kita diterima oleh Allah dan Rasulnya. Karena dengan banyak bersholawat, insya Allah segala hajat kita, keinginan kita, Allah akan segerakan kabul. Insya Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini di tempat yaitu taman-taman surganya Allah, Raudhah min Riyadil Jannah, dengan tujuan kita ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bahwa rububiyah ibadah sholat adalah ibadah mahdhah. Manakala kita mendirikan sholat, tentu kita harus tahu syarat dan rukunnya sholat. Sementara rukun sholat sering kita baca sholawat untuk bersolawatan. Niat takbir ngadeg maca Fatihah, ruku tumanina, yang tidak tumanina, Allah sujud tumanina, lunggu tumanina, lunggu akhir tahiyat akhir, sholawat Nabi tertipu alat awe salam ingkang dipin. Tertib artinya berurutan dari niat sampai takbir, sampai Fatihah, sampai ruku dan sujudnya, pada intinya sampai kita salam. Karena ibadah sholat diawali dengan niat, takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Maka manakala kita mendirikan sholat, karena sholat adalah perintah Allah yang paling diutamakan, wa iqamus sholat wa hiya afdalul ibadah. Mendirikan sholat ialah ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manakala kita dalam rukun yang kelima itu tidak disesuaikan, tidak terrealisasi dalam apa? Dalam menjalankan rukun Islam. Haji bisa, hajat bisa, zakat bisa, puasa bisa, syahadat bisa. Tapi kadang harta cukup, kita tidak tidak menunaikan ibadah sholat. Maka ibadah kita syahadat, zakat, puasa dan haji tidaklah menjadi sempurna karena kita meninggalkan perintah Allah yang namanya sholat. Apalagi kalau kita sholatnya sholat utama, waktunya as-sholatu ala waktiha. Maka siapa orang yang memang tepat waktunya dalam satu hari itu, ya, satu hari takbiratul ihram dengan berjamaah kali 27 derajat pahalanya, masya Allah. Ya, tapi kita sebagai manusia, makhluk biasa, terkadang punya rasa lemah, kadang kita punya rasa kuat, kadang kita punya rasa nafsu untuk ibadah, tapi kadang kita juga ada kasalan untuk ibadah, malas untuk ibadah. Maka di dalam sholat itu adalah kewajiban kita untuk dilaksanakan selama satu hari satu malam, 5 kali, dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus muter. Nah, di dalam sholat juga, sebelum kita sholat, kita juga punya akhlak, kita juga punya adab. Nah, manakala kita mendengar muadzin mengumandangkan suaranya, setelah ia adzan, kemudian kadang-kadang kita bersolawatan di mana? Di tempat-tempat sujud, yaitu di masjid, di majlis. Kalau orang-orang kampung itu habis adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah,
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Itu habis adzan itu kita langsung doa adzan, tapi sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, balu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ila akhiri, sampai akhir. Nah, setelah adzan ada yang menjalankan sholat sunnah itu, ada sunnah qabliyah ya. Lalu kemudian ada juga setelah adzan itu kita bersolawat tentu di masjid. Terus ada sholawat Jibril, ada sholawat Maria, ada sholawat Ummi, yang itu sholawat semua. Nah, lalu kemudian tiba pada saatnya ketika bersolawat, waktu sholat telah tiba, lalu berdirilah muadzin untuk mengumandangkan iqamah, yaitu untuk segera mendirikan sholat. Maka ada adabnya, ada akhlaknya. Sebelum kita sholat, setelah mendengar adzan, kita disunahkan, akan dianjurkan untuk banyak bacaan-bacaan di dalam sebelum kita mendirikan sholat setelah mendengar iqamah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ووسوس إلى حضرة الشيخ الفقيه العالم أبو الشيخ أحمد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Baik, kita baca di dalam kitab Al-Adhkar, babu ma yaqulu inda iradatihil qiyam ila sholati. Bab ini menerangkan tentang sesuatu yang diucapkan ketika berdiri untuk melaksanakan sholat. Berdiri waktu ada itu tadi tuh, artinya ketika mendengar iqamah, atau kita sendiri. Kebanyakan kalau ibu-ibu sholatnya di rumah itu sendiri. Jadi kalau mau sholat tetap kita iqamah, atau kita qomat. Jadi jangan ujuk-ujuk kita langsung sholat. Jadi kita iqamah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka di sini diriwayatkan, ruwaina fi kitab Ibn Sunni an Ummi Raf'i radhiyallahu anha annaha qalat. Diriwayatkan kepada kami bahwa di dalam kitab Ibnu Sunni dari Ummi Raf'i radhiyallahu, semoga Allah meridhai keduanya, annaha qalat, sesungguhnya beliau bertanya. Kepada siapa? Bertanyanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia nanya bersama Rasulullah,
dullani ala amalin bi'ajuruni Allah azza wa jalla alaihi. Ya juruni Allah azza wa jalla alaihi. Amalan apakah yang diamalkan ketika mendengar suara qomat gitu? Kita ditanya sama Rasul. Yang nanya siapa tuh? Yang nanya yaitu Ummi Raf'ah kepada Rasul. Lalu Rasul menjawab, qala ya Ummi Raf'i idza qumti ila sholati fasabbihullahu ta'ala ashra. Jadi kata Rasul dijawab, ya Ummi Raf'i, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Jawaban siapa? Jawaban Rasul kepada Ummi Raf'i. Fasabbahallahu ta'ala ashra. Maka bertasbihlah kata Rasul. Sucikanlah Allah Ta'ala kata Rasul ashra, dengan 10 kali ucapan membaca tasbih. Baca tasbih sudah biasa, kita udah nggak perlu belajar lagi. Yang namanya tasbih pasti bunyinya subhanallah, subhanallah. Bacanya subhanallah 10 kali ketika kita mau mendirikan sholat. Setelah kita mendengar iqomah, berdiri, kita siap-siap langsung baca tasbih kata Rasul 10 kali. Apalagi setelah baca tasbih kata Rasul, wahal lili ashrat, wahalali ashrat. Jadi setelah tasbih itu bacanya la ilaha illallah, tahlil. Bacanya berapa? Ashrat, 10 kali juga. Wahmadihi ashrat, dan baca juga kata Rasul 10 kali kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terus apa lagi? Kata Rasul, wa kabbarihi ashran, dan baca juga kata Rasul Allahu Akbar 10 kali. Tuh. Wastaghfir ashran, dan istighfar 10 kali juga. Tuh kata Rasul. Jadi ketika kita mendengar iqomah, kita semua berdiri ketika imam mengucapkan sufufakum. Untuk apa? Untuk merapatkan barisan, untuk menyempurnakan sholat. Di saat itu kita baca tasbih subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Terus baru kita baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah 10 kali. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Terus astagfirullah, 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 astagfirullah 10 kali. Itu kira-kira makan berapa menit? Enggak lama, sebentar bacanya. Ya kan? Apalagi bacanya apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Dihitung pakai jari. 10. Nah, apa yang sudah
diucapkan oleh Rasul, maka itulah yang dibaca ketika kita setelah berdiri mendengar iqamah untuk mendirikan sholat, baca tasbih, baca tahlil, baca hamdalah, baca takbir dan istighfar. Wa innaka idza sabbah qala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah dibaca itu hadzali, untukku, ini adalah untukku. Wa idza halalti, dan apabila kamu mengucapkan tahlil itu juga untukku. Jadi idza sabbahtu qala, jadi ketika kamu membaca tasbih kata Allah apa? Hadzali, ini adalah untukku. Wa idza halalti, jadi ketika kamu membaca la ilaha illallah juga kata Allah qala hadzali. Wa idza hamid qala hadzali, dan apabila kamu baca alhamdulillah juga kata Allah ini untukku. Wa idza kabar, dan apabila kamu membaca takbir juga kata Allah ini untukku. Wa idza astaghfarti qala qad fa'altu, dan apabila kamu beristighfar qala, maka kata Allah sungguh aku akan berbuat. Artinya apa? Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita mengucapkan istighfar, dan Allah akan memberi pahala bagi siapa orang yang ketika mendengar suara iqamah berdiri akan mendirikan sholat, membaca tasbih 10 kali, subhanallah subhanallah 10 kali, lalu kemudian membaca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 10 kali, lalu kemudian membaca takbir alhamdulillah 10 kali, lalu kemudian takbir 10 kali dan istighfar 10 kali. Semuanya itu untuk Allah, dan istighfarnya itu bakal diterima oleh Allah, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Kadang kita orang yang belum tahu habis sholat, kadang juga nggak sholat tuh ya. Kita masuk ke masjid tiba-tiba langsung duduk, padahal di dalam masjid itu ada yang namanya sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Jadi jangan kita ngobrol, jangan kita nanya-nanya dulu. Kalau kita masuk masjid setelah suci dari wudhu, langsung kita sholat 2 rakaat dengan sholat tahiyatul masjid. Tuh utamanya kalau mau sholat tahiyatul masjid itu kalau bisa di luarnya tuh, menghormati masjid sebelum kita masuk ke ruang masjidnya, sholat tahiyatul masjid. Lalu kita di situ perbanyak apa? Setelah sholat kita banyak istighfar dan sholawat sambil menunggu imam hadir di tempat pengimaman untuk memimpin sholat. Lalu jangan kita berhenti setelah datang daripada muadzin untuk mengucapkan atau mengumandangkan iqamah, yaitu qomat. Qomat itu menandakan bahwa sholat harus segera dimulai. Tuh, udah dengerin qomatnya, terus baru setelah dengar qomat biasa doanya sama ya, seperti biasanya, tapi ada doa yang khusus, yaitu aqamahallahu wa atamaha madzamatis samawati wal ardh. Itu doa setelah qomat.
Terus baca tuh yang namanya tasbih, yang namanya tahlil, yang namanya hamdalah, yang namanya takbir, yang namanya istighfar 10 kali 10 kali. Insya Allah pahalanya lebih besar dari Allah, dan istighfarnya, ucapan kalimat ampun kita kepada Allah diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di dalam doa ketika iqamah itu ya, diriwayatkan dari Imam Syafi'i, isnadnya fil imam hadis mursal. Hadis mursal ini hadis yang yang hilang, yang hilang, yang nggak tahu tuh arahnya kemana sampai sekarang. Hadis mursal namanya itu. Ya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan apa? Utlubus tijabatat du'a'i indal tiqa'il juyusi wa iqamatis sholati wa nuzulil ghais. Wa qala Syafi'i wa qad hafattu an ghairu wahidan talabil ijabah inda nuzulil ghais wa iqamus sholat. Jadi diriwayatkan riwayat Imam Syafi'i dari Imam Syafi'i dengan isnad fil ummil hadisil mursal, dari ummi hadisnya hadis mursal, bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, utlubus tijabatat du'a, menuntut atau mencari, mencari apa? Doa yang diijabah oleh Allah indal tiqa'i juyusi, ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan peperangan. Tapi kalau sekarang mau udah nggak ada peperangan, yang ada peperangannya hawa nafsu. Kalau dulu kita doanya sama Allah ketika mau sholat itu doa supaya diselamatkan, jangan ketika kita lagi sholat dibunuh sama lawan musuh. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang, kita harus takutnya dengan apa? Terbunuh oleh hawa nafsu. Perangnya perang hawa nafsu sekarang mah. Ya, enggak tua, enggak muda itu. Tapi kalau kita mau menutup ya nafsu kita, mau sholat tuh kan sekarang yang paling gede itu nafsunya main handphone. Ya, handphone itu lagi sholat krim ya kan, wow gitu. Itu nafsunya di situ paling bahaya. Udah lagi sholat suara telepon tuh, udah sibuk, akhirnya apa, sholatnya, sujudnya, rukunya buru-buru. Kayak apa? Kayak orang dikejar maling. Dulu kita doa minta sama Allah, doa yang diijabah sama Allah ketika menyikapi, menghadapi peperangan, supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita minta diselamatin sama Allah supaya bisa merealisasikan hawa nafsu kita. Doa tuh. Jadi ketika iqamah itu sudah dikumandangkan oleh muadzin, kita doa, ya Allah lindungilah aku dari hawa nafsu angkara murka, karena aku akan menghadapmu ya Allah ya Rabb. Matiin HP-nya, kelak beres. Habis sholat biasa zikir dan doa, itu beres. Doa istajab. Kalau kita habis dengar iqamah itu doanya mustajab, lalu kita kunci hawa nafsu kita yang bakal ngeganggu kita itu. Makanya di masjid kalau mau sholat Jumat, yang bawa HP tolong dimatiin gitu. Padahal mah itu kalimat sebenarnya kalau zaman jahiliyah dulu, zaman peperangan, siapa yang bawa HP mati dibunuh, itu yang bawa HP. Padahal mah yang suruh dimatiin HP-nya. Jadi sekarang kita bunuh, matiin hawa nafsu. Ketika kita akan menghadap Allah, HP-nya matiin dulu. Ya, bilang sama AA-nya, bentar ya, Neng mau tolak dulu. Itu kan beres. Ya kan? Matiin dah, beres gitu.
Wa iqamus shalah, dan ketika kita mendirikan sholat. Ya, ketika kita mau mendirikan sholat itu ada doa mustajab. Wa nuzulil ghais, dan ketika turun hujan itu ada doa yang mustajab. Ya. Minimal ketika turun hujan itu kita minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan hujanmu ini menjadi manfaat bukan menjadi mudarat gitu. Tapi di situ tidak dijelaskan bahwa doa yang mustajab ketika kita menyikapi menghadapi peperangan melawan musuh, dan ketika kita hendak mendirikan sholat, dan juga ketika turunnya hujan. Di situ ada doa yang mustajab, yang mana kala kita baca doa mohon kepada Allah pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga kita mentang-mentang dibilang dikabul, habis doa langsung dapat, bukan. Yang dimaksud dikabul di sini adalah tergantung Allah yang punya kuasa kudroh irodatnya. Ya, makanya ada orang yang doanya sekarang diijabahnya tahun depan. Itu artinya dikabul. Ada juga yang doanya dari kemarin-kemarin sebulan baru diijabah. Yang pasti Allah tidak akan pernah ingkar dari janjinya. Manakala kita melaksanakan yang dijalankan syariat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mendengar qomat lalu kita berdiri memohon doa kepada Allah, ketika doa itu ada dikala peperangan, dikala akan mendirikan sholat, dan dikala akan atau sedang turunnya hujan, berdoa di situ. Ya, maka ini mah kadang-kadang ada hujan turun, hujan lagi aja, bukan doa tapi getun ning Allah, malah nyesel udan wae, nek panas wae, udan wae, panas wae. Mbok yo dene iki panas nemen yo udan, giliran udan gede banjir melongo. Jadi manusia itu kurang syukurnya. Jadi maka banyak-banyakin syukur. Ya. Jadi perbanyak kita, ya. Di saat kita berdiri setelah ada kumandang iqamah, kata Rasul, ada amaliyah yang paling baik, yang paling Allah sukai. Amalan-amalan itu yaitu daripada pertanyaan Umi Rafi itu ketika kita berdiri untuk melaksanakan sholat, membaca tasbih 10 kali, membaca tahlil 10 kali, membaca hamdalah 10 kali, membaca takbir 10 kali, membaca istighfar 10 kali. Tasbihnya itu kata Allah untukku, tahlilnya itu kata Allah untukku, hamdalahnya itu kata Allah untukku, takbirnya itu kata Allah untukku, dan istighfarnya itu bakal dikabul fa'altu oleh Allah, yaitu diampuni dosa-dosanya. Di antara bacaan yang 10 itu bakal mendapat pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika iqamah berdiri itu mendirikan sholat, kita di situ dianjurkan berdoa. Ya, walaupun hadisnya hadis mursal, namun di situ Rasulullah disuruh kita untuk apa? Menuntut atau mencari doa yang mustajabah, yaitu ketika adanya peperangan, ketika kita mendirikan sholat, dan ketika turunnya hujan. Itu doa yang diijabah, yang makbul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sekalipun tidak ada keterangan doanya bagaimana, yang pasti di situ kalimatnya adalah sebuah doa, permintaan yang baik kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengkabul doa-doa kita. Tapi ingat, khususnya doa orang yang ibadah kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, orang-orang yang manakala ia mengakui iman dalam artian yang sebenar-benarnya iman, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Terus bagaimana dengan doanya orang yang jauh dari Allah? Doa mah nggak ada larangan, tetap halal doanya. Yang diharamkan, kenapa kamu bisa berdoa tapi kamu tidak mau ibadah kepada Allah? Kau mengaku agama Islam, kau mengaku iman kepada Allah, kau tahu kau bisa hidup karena Allah, kau tahu bisa makan karena Allah, dan kau tahu bisa punya anak, punya cucu itu karena Allah, tapi kadang kau sendiri tidak mau melaksanakan perintah Allah, bahkan cenderung melanggar melaksanakan larangan Allah. Ya, doa mah tetap dikabul. Tapi kalau benar-benar pengen dikabul sama Allah, doanya kitanya sambil ibadah. Bukan nggak sholat, nggak apa, nggak punya duit, lagi susah, duduk di depan pintu ngomong, ya Allah ya Rob, aku nggak punya beras, tolong turunin beras 1 karung, gedebuk aja. Taunya apa? Pasir sekarung. Pasir sekarung itu juga punya tetangga, taunya tetangga mau ngebangun. Ya, jadi intinya siapa orang yang gemar berdoa berarti ia berhadapan dengan Allah. Artinya kita mau ibadah kepada Allah. Siapa orang yang ibadah kepada Allah, pasti doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya. Walaupun bagaimana, paksain biar kita bisa ngamalin. Karena apa? Karena itu anjuran daripada Rasulullah dan juga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ingat ya, baca tasbih, baca tahlil, baca alhamdulillah, baca takbir, istighfar, dan berdoalah manakala kita sedang diserang hawa nafsu, diserang masalah. Doa di situ kepada Allah, tapi doanya sambil ibadah, tentunya habis sholat atau sebelum sholat ketika mendengar adzan qomat, atau ketika doa ketika hujan turun. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.